Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita belajar PLC Omron di episode kedua. Kita akan berkenalan dengan instruksi set dan reset. Instruksi set dan reset ini nanti kita akan gunakan sebagai instruksi tambahan ya di PLC. Jadi di beberapa PLC itu, di PLC khususnya di ladder itu kita akan kenal dengan macam-macam instruksi. Salah satunya yang di sini ada satu paket yaitu set dan reset. Untuk detailnya berkaitan dengan materi set dan reset. Untuk set dan reset, instruksi set itu adalah instruksi yang mengubah dari off menjadi on. Kemudian kondisi ini dipertahankan selama PLC masih dalam status run. Kemudian untuk instruksi reset adalah instruksi yang mengubah dari kondisi on menjadi kondisi off. Kemudian kondisi ini dipertahankan selama PLC masih dalam status run. Nah, untuk instruksi set dan reset ini adalah instruksi yang berpasangan sehingga bit atau alamat yang akan dikontrol mesti sama. Jadi untuk simbol laddernya bisa diperhatikan di sebelah sini. Ini ada set dan B di sini. B itu bit datanya atau addressnya atau alamat yang nanti akan kita set, dan di bawahnya ini ada resetnya, fungsinya untuk mereset dari status set yang kita atur, misalnya di bit tertentu yang nanti yang kita set, kemudian fungsi lainnya itu untuk mereset. Nah, ini bisa untuk mengesetnya itu bisa berpasangan ataupun salah satunya dengan ketentuan tertentu ya pastinya. Dari bisa dimanfaatkannya banyak, jadi tidak harus serta-merta set dan reset ini menjadi satu kesatuan gitu. Cuman optimalnya itu set dan reset itu dijadikan dalam satu instruksi berpasangan. Dan kondisi set ini seperti yang dijelaskan di sini, jadi dia akan mengubah kondisinya. Jadi bisa setupnya itu bisa dari on, jadi dari off ke on, atau dari on menahan on lagi, jadi menahan status itu juga bisa. Jadi kegunaannya ya untuk ngeset ya, untuk menahan kondisi gitu. Nah, kita akan coba ilustrasikan langsung di JX Programmer, contoh pengaplikasian pemrogramannya. Kita buka dulu JX Programmer. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah berkenalan ya dengan PLC JX Programmer atau PLC Omron dan pemrograman di JX Programmer. Kemarin kita juga udah membicarakan terkait dengan seri-seri PLC yang ada gitu kan, terus kemudian bahasa pemrograman apa saja yang bisa terpenuhi di pemrograman di JX Programmer. Jadi teman-teman bisa tonton video di episode 1 untuk pengetahuan tambahan sebelum nanti masuk ke episode 2 kali ini di instruksi set dan reset. Kita bisa kasih device name di sini new PLC 1 aja tanpa dirubah. Kita pakai device tipenya CP1E. Nah, nanti yang kita uji coba ke hardware-nya pula kita juga akan bermain di CP1E. Kita rubah settingannya, ini di sini CPU tipe bisa dirubah sesuai dengan PLC yang dimiliki dari teman-teman. Kemudian klik OK. Kita masuk ke tampilan awal. Jadi ini tampilan awal seperti yang kemarin kita sudah buka di episode 1. Nah, ini untuk instruksi-instruksi masih sama. Kita bisa gunakan tangan kiri kita untuk fokus ke keyboard ya, untuk mempermudah tanpa harus mengambil simbol-simbol dari toolbar di atas ini. Cukup dari teman-teman tinggal klik di bagian sini. Nah, ini kita akan bikin instruksi sederhana dulu untuk set dan reset. Tekan C untuk bikin normally open. Kita bisa tulis di sini start. Terus kemudian untuk instruksi setnya bisa tekan O. Terus ini kita hapus, gantikan set. Nah, kita yang akan kita set, apa yang akan kita set? Misalkan di sini yang akan kita set adalah outputan di channel 100 bit 00. Kemudian untuk resetnya bisa kita pakai terus reset. Nah, ini usahakan
outputnya sama atau bitnya sama, biar nanti secara sistem dia akan mengset dan mereset dari output yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian setelah itu kita coba simulasikan, Ctrl Shift W untuk mensimulasikan. Nah, setelah itu bisa diperhatikan di sini, kita bisa rubah, kita nyalakan dulu di sini. Nah, ini address 100.00 atau outputan 100.00 dia akan bernilai 1 atau menyala ya. Kemudian kita juga bisa di tombol start ini kita mau tekan lagi, dia tidak akan merubah kondisi yang di sini. Terus kemudian tombol stop ini bisa kita gunakan sebagai pemutus atau untuk mereset. Ini mungkin salah satu contoh yang di episode 1 kemarin bisa saya ilustrasikan kalau misalkan kita menggunakan langsung ke yang seperti ini ya. Jadi kalau self holding ya, jadi hampir sama dengan self holding. Secara fungsinya kalau kita bermain yang seperti ini, nanti dia akan berjalan seperti self holding. Kita samakan aja, di sini juga kita samakan, Ctrl Shift V. Nah, ini kita rubah nilainya di high. Kemudian kita, nah ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau self holding dia akan menahan dengan kontak output ya, kontak output menahan, mengholding ya kondisinya, jadi ditahan. Kemudian sedangkan kalau set ya menggunakan instruksinya yang menahan outputannya. Kemudian kalau di sini kita nyalakan. Terus perbedaannya apa? Secara fungsi garis besar kan kayaknya lebih ringkas yang bawah gitu ya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kita sudah berbicara di bagian menu manic. Jadi teman-teman bisa melihat program itu berjalan, nah, akan nampak seperti ini. Jadi set. Sedangkan kalau kita menggunakan self holding, dia akan menggunakan logic ya, or and not, kemudian out gitu. Sedangkan dari sini load, set, load, reset gitu. Jadi ya lebih ringkas. Kalau di menu manic terlihatnya lebih ringkas set dan resetnya. Sedangkan kalau untuk di self holding ya dia nahan seperti ini. Sistemnya hampir sama, tapi penggunaannya yang kita tentukan. Jadi kalau self set dan reset kayak gini kan kita bisa pakainya di kondisi memang difungsikan untuk ngeset dan reset gitu. Jadi ini instruksi ini nanti bisa dikembangkan lagi untuk lebih jauh lagi. Itu untuk set dan reset. Ini bisa dialokasikan juga untuk di outputannya work area juga bisa, ataupun kita gunakan channel-channel yang lain juga bisa, nanti kita alokasikan di sini. Oke.
Itu gambaran untuk set dan reset di episode 2 kali ini. Jadi tambahan baru ya dari teman-teman di episode 1. Selama kita perkenalan dengan aplikasi DJX Programmer, kita juga kemarin kenalan dengan self holding atau direct online gitu kan. Terus di sini kita sudah mengenal instruksi lain yaitu set dan reset. Kalau kita lihat di instruksi manual di sini, nah ini ada banyak instruksi ya, nanti yang bisa kita pelajari. Untuk saat ini kita belajar di bagian set dan reset ini. Nah ini kalau set itu dia akan menahan terus ya, jadi kondisi bitnya itu on, di execute terus kondisinya jadi tetap on. Kalau reset itu mengoffkan dan kondisinya yang on. Terus di set dan reset, di set itu ada macam-macam ya. Di sini ada set, at set, percent set. Ini nanti kita kenalan namanya diferensial. Di episode selanjutnya kita akan kenalan dari differential up, differential down, untuk nanti kita memahami maksud dari ini, at set dan percent set. Terus combination variation ya cukup itu aja sih ya. Ini juga sama, at set, percent set. Tuh bawah-bawah lagi. Nah ini description-nya ya. Jadi teman-teman bisa baca instruksi-instruksi detailnya itu secara materinya itu bisa dibaca di sini. Jadi execute kondisi offset, jadi on off, dia nahan status of B, jadi dia langsung nahan on di setnya. Reset, nah ini ketika nilainya berubah-ubah, atau execute condition of reset, jadi dia langsung take down ya, jadi di off kan gitu. Terus nah ini contoh-contohnya. Kalau ini kan CIO turn on off, when CIO ketika input 0.0 nyala atau mati gitu kan. Sedangkan untuk set itu dia langsung turn on ketika CIO 01 on, jadi dia akan nahan terus sampai dengan ini instrumen CIO 0.02 goes on, jadi dia akan nyala terus sampai nunggu di reset sama si kontak 0.02. Itu gambaran dari instruksi set dan reset. Materinya pendek saja untuk hari ini di episode 2 ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di materi yang kedua yaitu differential up dan differential down, untuk nanti kita memahami maksud dari add dan percent di set dan reset. Itu terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.